Halo, ini sebenarnya ini aku rekam ulang karena kemarin sempat ke-delete beberapa scene. Jadi daripada susah kompilasiin, jadi aku rekam ulang lagi. Ini part ketiga tentang aku mau ngebahas Asian style fotografi ini. Kemarin yang part pertama itu tentang introduction, terus latar belakang aku sama konsep Asian style itu sendiri. Kalau yang kedua waktu itu tentang memotret model, tipsnya gimana, terus cara cari model gimana. Terus yang ketiga ini aku mau bahas capture di sini tentang mencari lokasi foto dan mencari inspirasi. Nah, tentunya untuk motret itu kan kalian butuh konsep. Setelah konsepnya jadi digodok dengan mateng, kan kalian setelah itu butuh lokasi kan. Lokasi macam-macam, itu bisa outdoor, bisa indoor, atau bisa juga di studio. Nah, kalau di outdoor itu kan tentunya kalian harus melihat lokasi juga kayak gimana outdoor itu, halangannya misalkan panasnya kayak gimana, jauh nggak lokasinya, hujan nggak gitu kan. Atau indoor itu misalkan kayak di dalam rumah makan, di dalam kafe, atau di apartemen, di hotel, itu kan bisa indoor juga. Atau bisa juga kalian motret itu di studio. Kalau di studio ya tentunya kan kalian bisa sewa studio, itu kan banyak kan. Itu dalam motret kan kalian tentuin lokasi, itu kalian harus sesuaiin sama budget yang kalian miliki. Budgetnya misalkan banyak, berarti kalian bisa sewa lokasi yang lebih mahal, atau sedikit juga budgetnya, jadi kalian bisa kompromi lah dengan lokasi yang mungkin biasa aja tapi konsep yang menarik. Atau kalau no budget pun masih banyak lokasi-lokasi yang free kayak gitu. Terus habis itu kalian juga harus mastiin model yang akan kalian foto itu bakal nyaman sama lokasinya, karena dengan cuaca yang ekstrim kadang-kadang, atau lokasi tertentu yang jauh atau gimana, itu kan bisa membuat model jadi ngerasa bad mood kan. Itu kalian harus perhatiin itu semua, termasuk perizinan. Nah, ini perizinan ini yang agak ribet nih. Kadang-kadang banyak tempat yang ngeribetin kita untuk mendapatkan perizinan, dan aku sendiri pun sering banget tuh diribetin kayak gitu kan. Jadi masalah berantem sama satpam itu masalah yang dulu sih aku udah jadi makanan aku tiap hari. Bahkan pernah nih di suatu tempat waktu itu, kalau nggak salah di kolam renang, cuman kayak agak-agak private gitulah sebenarnya. Jadi aku cuman datang berempat sama teman-teman aku dan motret. Terus biasa kan didatengin satpam, "Mas, mau motret apa?" "Ini Mas, teman-teman doang." "Oh, nggak boleh kalau pakai SLR dan komersial itu nggak boleh." Nah, terus kan aku jelasin kan, tegasin, "Nggak kok, ini cuman foto iseng-iseng doang, nggak ada komersialnya." Gitu. "Iya Mas, tapi nggak boleh kalau pakai kamera gede kayak gini." "Ya udah, kalau pakai handphone gimana?" Nggak boleh, pokoknya harus izin." Nah, yang hal-hal yang kayak gitu itu yang bikin bad mood gitu, apalagi kalau sampai berantem gitu. Kalau aku sendiri sih lebih seringnya kalau ngadepin hal yang kayak gitu, ya udah mending aku cabut aja dan pindah tempat lain gitu. Cuman kan kadang-kadang ada nih beberapa scene tertentu, beberapa kasus yang kalian nggak bisa mengelak dari perizinan tersebut. Misalkan kalian motret klien, nah itu kan kalian harus bersikap profesional kan. Jadi kalau aku sendiri sih ngadepin yang hal kayak gitu biasanya lebih ke kasih tahu klien dulu sih, "Ini kalau motret di ini ada biayanya nih. Ini kalau motret di tempat ini ada biayanya sekian. Kalian bersedia nggak bayar itu?" Kayak gitu. Itu sih aku jujur aja untuk harganya, dan aku juga nggak pernah markup karena itu kan memang harga dikasih dari lokasi, dan kalau aku markup pun terus ketahuan kan nggak enak kan. Nah, yang kayak gitu. Atau juga bisa jadi
kalian ke tempat tertentu tapi kalian nggak tahu ini harus izin atau enggak. Nah kalau yang kayak gitu aku sih biasanya ya udah langsung aku kasih tahu ke kliennya, ini ada lokasi di sini bagus, cuman kita nggak tahu nih bisa dipungut pungli atau enggak, kan yang pungli kan kadang nggak terduga kan bisa dipungut atau enggak. Itu aku udah kasih tahu ke kliennya di awal-awal, jadi klien tersebut nggak kaget kayak gitu. Itu aku sering lakuin kalau lagi foto prewedding kayak gitu. Nah ini aku juga ada tips kalau kalian motret di luar, outdoor terutama, maksudnya tips supaya nggak ketahuan sama satpam atau direcokin kayak gitu ya. Ini yang pertama, yaitu kalian jangan bikin set terlalu heboh, lighting atau kamera gede-gede yang heboh banget lah. Jadi misalkan kalian motret prewedding nih, terus klien atau motret cosplay dengan kostum tertentu yang sampai heboh banget. Nah itu kan menarik perhatian publik kan. Nah itu kadang-kadang yang kayak gitu tuh kemungkinan besarnya lah pasti kita disamperin. Jadi mendingan kalau aku sih sering di luar, foto di luar gitu, biasanya aku ya konsepnya yang casual kayak gitu, biasa aja sih. Terus tas peralatan yang aku bawa juga lebih simple, aku nggak bawa kamera SLR gede yang sampai 70-200, itu biasa aku tinggal, biasa pakai lensa fix yang lebih kecil aja, jadi nggak terlalu mencolok kan kayak gitu. Terus tas juga aku bawa tas selempang biasa, nggak sampai tas gede yang kamera gitu kan, jadi nggak terlalu ya kayak common people lah, motret jalan-jalan biasa gitu. Terus lighting juga aku tinggal semua, aku nggak perlu strobisan. Kalau perlu pun ya paling aku bawa satu flash doang, tapi aku nggak pernah di luar tuh motret sampai pakai light stand. Itu ya pernah sih, cuman jarang banget karena itu kan menarik perhatian banget kan ya, kalian harus bertanggung jawab lah kayak gitu. Terus tips lagi, kalau memang lokasinya tersebut lokasi privat, misalkan privat itu tuh di kafe, di gedung-gedung, itu kan bukan lokasi umum kan, beda kalau kayak di taman itu kan lokasi umum. Kalau lokasi privat ada baiknya kalian izin dulu mendingan, apalagi kalau dengan konsep yang sedikit heboh ya, kalian izin aja, mas mau foto-foto ya di sini, ini pakai kostum kayak gini kayak gitu, sama penjaga tokonya atau penjaga kafenya. Biasanya sih mereka bolehin kita sih, cuman kalau yang mereka biasa bolehin kita, tapi yang penting kita nggak mengganggu customer lain kayak gitu. Atau kalau misalkan butuh izin gitu macam-macam, ada yang mereka mengharuskan kita bayar sekian, atau mereka mengharuskan kita boleh nih foto di cafe ini tapi kita harus harus keluarin bill sekian kayak gitu. Itu macam-macam yang kayak gitu. Terus bisa juga kalian tanya temen atau model yang difoto, kadang-kadang mereka itu punya rekomendasi tempat. Nah ini contohnya nih, gue pernah waktu itu motret di Semarang, tempatnya itu kayak di Ilalang gitu kan, Ilalang. Dan itu kan meskipun gue dari Semarang, tapi kan gue nggak ngerti ada lokasi-lokasi yang bagus di Semarang kan. Jadi waktu gue ke Semarang, gue tanya nih ke temen gue, lo ada rekomendasi nggak tempat yang bagus buat foto nih? Terus dia rekomendasi, oh foto di sini aja nih, tempatnya bagus kayak gitu. Nah itu kalau kita deket sama modelnya sih, kita juga bisa minta rekomendasi ke dia. Atau pernah juga waktu itu motret di apartemen, kayak kita mau foto konsep gini, lu ada lokasi nggak gitu kan. Dia nyaranin, ada foto di apartemen gua aja, tempatnya enak kok, terus bisa foto di kamarnya, terus foto di misal di hall atau di kolam renang kayak gitu. Itu rekomendasi. Atau memang kita tanya teman kita sesama fotografer yang mereka sering foto outdoor, itu pasti mereka ngerti kan lokasi-lokasi foto gitu. Oke, terus pernah juga nih aku foto di cafe di daerah Ancol. Nih ada contohnya. Nah ini contohnya. Itu waktu itu aku foto, terus
direcokin sama, tapi ini udah kayak hampir 1 jam kemudian lah kayak gitu. Tempatnya agak sepi juga kan, cuman bagus lightingnya, dekornya bagus. Itu aku lagi foto-foto, terus udah hampir kelar nih, padahal aku udah ambil video segala, udah naik ke lantai 2 buat ngambil foto juga gitu. Tapi dia bilang nih datang, sorry mas, kalau foto di sini kita ada minimal ordernya waktu itu 300.000 gitu kan. Dan nah waktu itu aku sebenarnya juga udah order, jadi udah order kayak beli makanan gitu seharga 100 ribuan, cuman karena aku ngira waktu itu kayak oh ini foto sama video aku udah cukup sih di cafe ini, jadi yaudah aku bilang aja sama masnya, yaudah mas nggak jadi gitu kan. Nggak jadi, padahal nggak jadinya itu karena aku udah dapet fotonya sebenarnya kayak gitu. Terus ya udah aku lanjutin biasa, habis itu pindah tempat kayak gitu. Terus foto di pinggir jalan juga pernah, cari tempat yang sepi. Waktu itu ini ada beberapa contohnya. Ini waktu itu aku juga foto konsep casual aja. Ini foto cuman bertiga kan, aku sendiri dan ada 2 model. Nah itu sengaja cari tempat yang jalanan yang sepi, jadi nggak terlalu, dan aku tahu Mang Satpam jarang lewat situ, jadi fotonya juga aman, toh juga konsepnya biasa aja kayak gitu kan. Itu beberapa tips sih kayak gitu. Nah ini aku ada beberapa inspirasi nih kalau kalian yang lagi mau cari lokasi foto. Yaitu yang pertama, kalian bisa mencoba Airbnb. Nah, Airbnb ini aku juga beberapa kali sama temen aku pernah nih cari. Waktu itu konsepnya kayak everyday life gitu kan, jadi kan butuh set kamar, butuh set dapur. Dan kalau kalian perhatiin di Airbnb itu banyak orang yang nyewain apartemen atau nyewain rumah dia, dan kadang-kadang dekornya juga udah lucu-lucu kayak gitu kan. Itu bisa jadi inspirasi motret kalian daripada kalian kayak harus nyewa kamar hotel. Kadang kalau nyewa kamar hotel itu kan ya kamar hotel mah kayak gimana sih, paling kasur, jendela besar, udah gitu aja. Nah kalau di apartemen, kalau di Airbnb kalian bisa banyak tema juga. Ini aku ada beberapa contohnya. Aku biasa kalau motret yang kayak gini ini aku patungan sama temen biasanya. Misalkan foto bertiga, terus modelnya 2 orang gitu misalkan. Nah dibagi 5 kan lumayan kan. Misalkan kita sewa kayak 500.000 aja, dan itu kan bisa seharian kan. Kalau Airbnb itu udah kayak hotel aja, kalian bisa tidur di situ juga, mau fotonya beberapa sesi bisa. Kalau anggap aja berapa, 500.000 atau 1 juta lah, agak mahal agak bagus nih 1 juta, kalian dibagi 5 orang bisa 1 orang paling 200.000. Atau kalau misalkan kalian mau 2 sesi, waktu itu temen aku pernah dia foto sesi siang ada model si A, sesi malam ada model si B, besoknya ada model si C. Nah kayak gitu kan itu lebih enak kan daripada kalian sewa studio juga. Itu untuk beberapa konsep tertentu tentunya. Selain Airbnb tadi, kalian bisa, yang aku udah bilang tadi, bisa di apartemen atau di rumah teman. Itu aku juga pernah beberapa kali. Ini ada contohnya. Dan ya kalau foto yang kayak gini, kayak apartemen, rumah kan kadang-kadang kalian juga nggak bisa expect dapat lighting yang bagus gimana kan. Ya itu aku sih biasa akalin ya, kadang aku cuman bawa 1 lighting untuk foto pakai bouncing gitu. Jadi yang penting lightingnya bisa rata, bagus. Dan konsep yang aku pakai pun juga konsep yang sederhana, nggak konsep yang kompleks kayak gitu. Kadang-kadang bisa juga cuman aku pakai background hitam aja misalkan, itu aku bisa ngasilin foto kayak gini. Terus aku cuman pakai tembok putih aja bisa ngasilin foto. Ya kayak gitulah, kalian harus kreatif dalam motret juga. Oke, terus yang ketiga yaitu kalian bisa di cafe. Kayak yang tadi aku udah bilang, yang penting kalian harus izin dulu. Dan kalau cafe itu biasa tempatnya udah bagus, udah ada dekorannya, kalian pilih aja cafe yang lucu-lucu. Nah, itu aku paling sering di situ karena nggak repot. Terus bisa cari jalanan sepi, yang tadi aku pernah
kasih contohnya itu tadi udah. Terus pernah juga nih yang unik, aku juga pernah foto di jalan tol. Waktu itu di jalan tol, ini ada contohnya, itu malam-malam banget sih, sekitar jam 10 malam. Ini di jalan tol yang dari Lingkar Luar itu mau masuk ke PIK. Waktu itu memang jalan tol ini baru jadi belum dilewati mobil kan, masih aman banget, belum bener-bener nggak ada mobil yang lewat, cuman udah jadi bagus. Nah itu aku lagi sama temen aku berdua naik motor, aku foto dia di situ, berdiri di tengah jalan kayak gitulah. Itu foto session random banget sih, nggak ada konsep apa-apa, cuman ya itu kan sebagai pengalaman juga. Terus kalau sekarang bisa juga kalian di halte-halte bis, itu udah bagus sekarang di Jakarta, yang memang tinggal di Jakarta itu udah bagus tempatnya. Di pinggir jalan Sudirman apa sekitaran situ udah bagus. Kalian foto di, temen aku tuh ada juga yang dia banyak foto di daerah GBK, itu juga bagus, cuman katanya sih udah ada harus izin sih. Coba kalian yang pernah foto mungkin bisa share di bawah gimana cara perizinannya kayak gitu. Terus di tempat parkir juga bisa, tempat parkir kosong, cuman di situ agak beresiko. Itu udah pasti didatengin satpam sih biasanya. Tapi kalau kalian memang udah yakin nih mau foto di sini, kalian bisa aja foto, cuman ya udah yuk kita foto, tapi cepret-cepret misalkan ya paling 2 menit 3 menit. Habis itu kan udah pasti didatengin satpam kan, ya udah waktu didatengin kita bilang aja sorry kita nggak tahu ya, kayak gitulah. Itu kayak ya trik-trik tertentu lah kadang. Cuman kalau lebih baiknya sih izin, terutama kalau komersil ya. Kalau kalian foto iseng ya udahlah ya, cuman kalau kalian foto komersil wajib banget sih untuk kalian harus izin itu, karena kan komersil sendiri kalian dibayar sama klien, kalian ada budget ya, tentunya kalian juga harus membagikan budget itu ke klien, bayar sekian kayak gitu. Terus bisa juga di kampus. Nah kampus ini aku juga lakuin beberapa kali. Ini salah satu contohnya, aku waktu itu foto di kampus sendiri. Waktu itu aku juga kebetulan masih kuliah, tapi udah hampir lulus sih sebenarnya, jadi udah semester akhir gitu. Terus aku juga dekat sama model ini, jadi aku bisa ajak dia kan, foto di kampus yuk, coba di kampus gua kebetulan bagus. Nah ini contoh foto di kampusnya, dan ya it turn out bagus sih. Dan memang waktu itu sempet sekali sih ditanyain satpam, cuma kan karena aku juga memang mahasiswa situ, jadi aku bilang aja ini buat tugas kuliah pak, kayak gitu. Dan aku memang sengaja carinya di jam-jam agak sepi sih, jadi memang nggak terlalu rame lah kayak gitu. Terus tips lain yaitu kalian bisa juga kalian cari studio. Kalau kalian memang benar-benar nggak punya budget, kalian bisa kolaborasi sama studio tersebut, karena kan kalau dengan kolaborasi kan kalian bisa tukar portfolio gitu kan. Dengan implikasi apa sih, kalian mungkin harus tag studio tersebut, atau mungkin sama-sama studio tersebut minta file mentahnya atau apa, itu tergantung perjanjian kalian seperti apa. Itu di studio. Dan gue sendiri pun kan ada studio, jadi gue pun sebenarnya banyak menerima tawaran kerjasama kayak gitu ya, tinggal kalian mau atau enggak. Kalau menurut aku sih, kalau kalian punya konsep yang bagus sih pasti diokein lah sama studio tersebut, atau mungkin bawa model yang punya follower banyak. Nah itu pasti kemungkinan besar juga akan disetujui sama tempat tersebut, dengan ya sama-sama ngepromosiin gitu kan. Ya, itu salah satu trik juga untuk kalian bisa mencari lokasi pemotretan. Oke lah, jadi itu sekian tips untuk mencari lokasi yang ada di buku ini juga. Oke, jadi sekian dulu ya tips mencari lokasi. Kalau kalian memang ada lokasi yang menurut kalian bagus dan kalian mau share, atau mungkin kalian punya studio atau kalian punya cafe yang bagus, kalian bisa
tulis di kolom komentar di bawah supaya yang lain bisa baca juga. Oke, thank you, dadah, cheers.